I have a good news for you. Tuhan melihat diri Anda, terutama masa depan Anda, dan tidak mengingat-ingat masa lalu Anda. Pada hari ini Yesus diperhadapkan pada sebuah situasi yang sulit. Orang-orang membawa padanya seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, dan hukum Musa mengatakan dalam Imamat 20 ayat 10 bahwa wanita-wanita seperti ini yang kedapatan berbuat zina dihukum dengan dilempari batu, dirajam. Dan betapa hukuman yang sangat mengerikan. Dan kalau kita membaca Injil hari ini, Yesus sedang berada dalam bait Allah, tempat yang suci, tempat yang kudus. Tetapi kepadanya diperhadapkan, tidak hanya seorang pendosa, tetapi orang-orang yang membawa wanita tersebut kepada Yesus bukan juga orang yang suci adanya. Dan ketika mereka menantikan jawaban Yesus, Yesus dikatakan membungkuk dan menulis di tanah. Bagi saya tidak penting apa yang dikatakan tentang apa yang ditulis Yesus di tanah. Tetapi tindakan Yesus dan membungkuk dan menulis di tanah bisa merupakan sebuah simbol yang mengingatkan kita ini manusia yang diciptakan dari tanah, dari abu. Kita juga adalah manusia lemah. Kita juga pendosa yang tidak boleh menghakimi orang lain dengan pikiran dan perkataan kita yang sangat keji dan membunuh orang lain. Seringkali kita kalau salah, kita bisa dengan mudah itu memaafkan diri kita, mentoleransi kesalahan kita. Tapi kalau orang lain, kita akan habisi dia, kita akan hancurkan hidup dia. Wow, sangat keji. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbelas kasih. Dan sesungguhnya Yesus katakan, barang siapa yang tidak pernah berdosa, anartemos, bukan hanya tidak berdosa pada saat itu, yang tidak pernah berdosa. Dan penginjil Yohanes menggambarkannya dengan sangat indah. Maka pergilah mereka satu persatu, mulai dari yang paling tua. Sebabnya orang yang paling tua mungkin menyadari bahwa mereka lah yang paling banyak berbuat dosa selama hidup mereka. Yang paling penting bagi saya dalam kisah Injil adalah bahwa Yesus melihat pada perempuan yang kedapatan berbuat zina yang tidak bernama. Memang sengaja penginjil tidak menyebutkan namanya. Memang kemudian disebutkan dalam tradisi bahwa itu adalah Maria Magdalena. Tapi penginjil sengaja tidak menuliskan namanya. Kenapa? Karena siapapun juga bisa kita tempatkan dalam posisi tersebut. Even ourselves, bahkan diri kita. Kita bisa berada pada posisi wanita tersebut. Kita terjepit, kita tidak berdaya. Kita mungkin jatuh dalam kesalahan yang besar dan kita mempersalahkan diri kita terus-menerus dalam penyesalan yang tidak pernah berhenti. Kita tidak bisa memaafkan diri kita. Tapi Yesus mengajak pribadi seperti ini untuk bangkit dengan kata-kata, "Hai wanita, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pada wanita tersebut, Yesus melihat masa depan yang indah. Yesus melihat kehidupan yang baru. Dan ini yang penting. Kita tidak boleh terpaku dengan masa lalu. Kita harus move on, meninggalkan masa lalu kita. Dan itu dimulai dengan memaafkan diri kita sendiri. Tuhan, kami ingin belajar untuk melangkah dengan semangat yang baru. Kami belajar juga untuk mengampuni kesalahan kami di masa lalu. Berikan kepada kami Tuhan kerendahan hati untuk dapat melihat diri kami apa adanya, tetapi terlebih juga optimisme untuk melihat masa depan kami seperti Engkau juga melihat harapan yang baru di dalam diri setiap anak-Mu yang terkasih. Dan berkatilah kami dengan kuasa-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memulai pekan yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua.